Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janita Nusa Fitri akan menjelaskan tentang 3 filsuf dari Yunani. Yang pertama yaitu Socrates. Socrates adalah salah seorang filsuf Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Teori itu yaitu teori pengetahuan. Pengetahuan sejati datang dari dalam diri seseorang dan bisa didapatkan melalui refleksi diri. Socrates terkenal dengan metode dialektika atau metode Sokratik, sebuah pendekatan bertanya jawab yang memancing orang untuk menyadari ketidakketahuan mereka dan mengeksplorasi gagasan yang lebih dalam. Intinya, pengetahuan sejati dapat dicapai melalui pengujian diri dan dialog kritik. Selanjutnya yaitu pemikiran politik. Memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap demokrasi seperti yang diterapkan di Athena pada zamannya. Dia menekankan bahwa kepemimpinan politik harus didasarkan pada pengetahuan dan kebijakan, bukan popularitas. Menurutnya, hanya mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang baik dan benar yang pantas memimpin masyarakat. Yang terakhir yaitu filsafat yang isinya percaya bahwa kebijaksanaan sejati datang dari kesadaran akan ketidaktahuan seseorang. Dia mendukung atau mendorong untuk berpikir kritis dan mempertanyakan tidak layak dilayani karena pencarian kebenaran dan kebijakan merupakan kejadian utama hidup. Yang kedua yaitu Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Secara spesifik berasal dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Plato dikenal dengan teori bentuk atau teori ide, di mana ia berpendapat bahwa dunia fisik hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi, yakni dunia ide-ide atau bentuk-bentuk yang sempurna dan abadi. Dunia fisik bersifat sementara dan penuh dengan ilusi, sementara dunia ide adalah sumber kebenaran dan pengetahuan sosial. Dalam bukunya berjudul Republik, Plato mengusulkan gagasan tentang negara ideal yang dipimpin oleh raja filsuf, yakni pemimpin yang bijaksana dan terlatih dalam filsafat. Menurutnya, hanya orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran sejati yang layak memimpin. Plato mengkritik demokrasi karena dianggap bisa dipimpin orang-orang yang tidak kompeten atau tidak bijaksana. Plato mendorong pencarian kebenaran melalui dialektika, yaitu proses dialog dan penyelidikan kritis. Ia meyakini bahwa manusia bisa mencapai pengetahuan sejati melalui akal dan refleksi, bukan semata-mata melalui pengalaman individual. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Socrates, yang juga menekankan pentingnya pengetahuan dan kebijakan. Yang terakhir yaitu Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Ia menjadi murid Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun, mulai dari umur 17 tahun. Aristoteles mengembangkan konsep tentang empirisme, yakni pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan pengamatan indrawi. Ia menekankan pentingnya logika dan argumen yang valid dalam penyelidikan ilmiah, terutama melalui metode silogisme. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial secara alami hidup dalam masyarakat. Ia percaya negara adalah bentuk tertinggi dari komunitas yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Ia membagi pemerintah menjadi 3 jenis, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Aristoteles mencakup banyak bidang, seperti etika,
metafisika, dan estetika. Ia mengajukan teori 4 penyebab, yaitu material, formal, efisien, final. Untuk menjelaskan eksistensi dan perubahan dalam alam. Dalam etika, ia memperkenalkan konsep etika kebijakan, yakni kebahagiaan dicapai dengan kebajikan dan kemampuan seseorang yang disebut eudaimonik. Itulah penjelasan saya tentang pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles.